Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kita hari ini ada seorang ibu muda di tengah kesibukannya bermain di berbagai sinetron, juga tidak lupa fitrahnya sebagai seorang ibu menemani anaknya di rumah. Kita sapa dulu Mbak Sasa Alexa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Sasa sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Mbak Sasa, sahabat hikmah ini pengen dengar bagaimana sih seorang Sasa Alexa membersamai anaknya di masa pandemi ini? Apa aja tantangannya, kesulitannya, atau sering ribut atau gimana Mbak Sasa? Awal-awal sih kita nggak ngerasa ada beban seperti apa, tapi lama-kelamaan ada juga pasti kita rasa jengkel karena sebetulnya ya mungkin hampir semua anak-anak ya kalau belajar sama guru itu sama beda sama kalau dia diajarin sama orang tua. Biasanya kalau belajar sama orang tua tuh mereka lebih ngerengek, terus udah gitu mungkin lebih kadang ngeyel dikasih tahu gitu ya. Saya ngalamin banget nih, misalkan anak saya mau minta tolong ajarin PR gitu ya, terus kita kasih tahu, bukannya dia mengiyakan malah dia ngajarin kita balik. Terus kita bilang, loh kalau kamu udah tahu ngapain kamu nanya sama mami gitu kan ya. Apalagi kalau dia mau ujian setiap hari juga. Tantangan saya selain kalau misalkan saya lagi miss gitu ya, misalkan saya lagi pergi syuting atau saya lagi pergi kemana, pas saya sampai rumah ternyata pas saya lihat dia laptopnya dua. Yang sebelah kanan gurunya lagi ngomong-ngomong, Zoom kelas, sebelah kiri dia lagi main game. Nah coba tuh kayak gitu tuh pasti kan bikin emosi jiwa kan ya. Betul. Sepertinya ini problem semua ibu-ibu ya. Iya betul, belum lagi handphonenya Ustadz. Handphonenya ada juga di tengah-tengah. Temennya WA-an, dia kalau ditanya ngapain handphonenya online? Soalnya kita lagi diskusi kelompok alasannya. Iya kan? Ya, memang awalnya pasti pengen marah, emosi. Cuman setelah saya perhatikan, karena kan saya juga banyak di rumah belakangan ini. Ternyata memang sebagai orang tua kita nggak boleh emosi. Kita mesti mengerti kalau kita di posisi dia. Anak saya itu selesai sekolah itu jam 2 siang Ustadz. Masuk jam 8 pagi. Tetapi dia itu baru bisa istirahat itu sekitar jam 5 sore. Kenapa? Karena dia ada PR banyak banget. Yaitu selain belajar di rumah itu juga bukan bosan buat mereka. Mereka nggak ketemu teman-teman. PR-nya juga Masya Allah Ustadz nggak tanggung-tanggung. Nah mungkin harus ada kebijakan dari orang tua menanggapi. Karena kalau kita suruh dia belajar terus justru malah itu anaknya akan stres. Betul. Gitu. Bagi Mbak Sasa, pendidikan itu apa cukup yang didapatkan di sekolah atau ada yang lebih luas lagi Tidak, mungkin? jadi gini, kalau buat saya pribadi Ustadz, saya itu awalnya memang mengajarkan anak saya supaya dia harus bagus nilainya di sekolah. Nah, tetapi berjalan seiring waktu, mungkin pendewasaan saya sebagai orang tua, saya belajar dari pengalaman juga. Saya berpikir bahwa keberhasilan hidup seorang anak itu bukan ditentukan dari bagus atau tidaknya nilainya dia di sekolah. Tetapi bagaimana akhlaknya dia di luar, bagaimana jiwa sosialnya di luar dan orang lain itu yang penting. Nah itu ada trik nggak Mbak Sasa? Gimana pembentukan jiwa sosialnya, karakter akhlaknya? Iya, biasanya saya diajarin sama papa ya. Kita sebagai orang tua itu nggak boleh namanya cuma ngoceh, marah-marah tanpa ngasih contoh mereka gitu kan ya. Akhirnya sekarang saya mulai misalkan gini, udah sholat belum? Gitu kan. Dia bilang belum. Terus sedangkan maminya masih di atas tempat tidur main handphone gitu. Pasti kan anak bakal mikir mami aja nggak sholat gitu kan. Nah kalau sekarang saya justru nggak pernah yang teriak-teriak, sholat kayak gitu. Jadi saya cuma udah maghrib nih, terus aku ambil mukena apa segala macem, mau sholat nggak? Ya udah deh sholat. Pasti kan anak umur segitu masih kayak gitu kan. Betul. Jadi justru masa pandemi ini menjadi lebih dekat dengan anak, lebih banyak aktivitas bersama ya kan? Itu kita ambil hikmahnya mungkin. Betul, lebih banyak aktivitas bersama dan satu lagi, saya lebih mengerti anak. Dulu sebelum masa pandemi, saya kan lebih sering keluar rumah karena saya kerja Ustadz. Jadi kan kerjaan itu memang maksudnya tidak terbataskan selama sebelum pandemi. Betul. Saya hanya menitipkan anak itu sama guru sekolah, guru les sama mbak di rumah. Nah jadi kalau ada kebetulan saya lagi di rumah, anak minta ajarin itu saya sering banget geprak meja, marah-marah. Nah selama di rumah justru saya lebih banyak lihat, kasihan juga ya ternyata nih anak belajarnya ternyata begini ya, ternyata sekolahnya begini ya, kok nggak berhenti kerjain tugas ya, justru malah jadi lebih ada simpatik ke anak. Misalnya anak nih nangis belum kelar tugasnya, sedangkan jam 7 malam masih dikumpulin. Saya sekarang lebih yang udah nggak usah nangis, nggak apa-apa terlambat ngerjain tugasnya. Yang penting kamu dikumpulin. Kalau dulu saya pasti geprak meja, saya pukul pantatnya, saya udah ngoceh-ngoceh pasti. Tapi semenjak pandemi saya justru berkurang banget Ustaz. Iya, gitu. Ini pemandangan yang hampir semua ibu-ibu dapatkan. Karena memang di satu sisi kan kita menjadi lebih stres karena keadaan seperti sekarang. Tapi gimana kemudian kita berusaha berbenah, bersabar kan begitu Mbak. Ini pelajaran yang baik sekali untuk itu.
Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi perbincangan penuh inspirasi bagaimana membersamai anak di rumah. Keteladanan, dekat dengan anak, menjadi lebih empatik serta tidak hanya berpikiran tentang pendidikan dunia, apalagi hanya pendidikan di sekolah. Tapi ada dimensi-dimensi pembentukan karakter, jiwa sosial dan seterusnya. Jangan sampai masa pandemi yang sulit ini menggadaikan masa depan anak kita.